Alhamdulillahilladzi hadana wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi uli manakibil ula wa ala jami' ummatihi alladhina hum saru ala sabilil huda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Halamannya 71 di tengah-tengah. Masih kita membicarakan tentang pembicaraan seorang guru terhadap seorang muridnya. Gurunya bernama Syakik Al-Balkha, sedangkan muridnya bernama Khatim Al-Asam. Kata si guru, "Sejak berapa lama kamu menuntut ilmu dengan aku?" Si murid menjawab, 33 tahun. Si guru bertanya lagi, "Apa yang sudah kamu pelajari selama kamu menuntut ilmu dengan aku 33 tahun?" Si murid menjawab, "Saya mendapatkan 8 masalah." Si guru mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu lamanya saya mengajar kamu cuma tahu 8 masalah saja." Si murid pun menjawab, "Memang itulah yang saya tahu. Saya tidak berani berbohong di hadapan engkau." Si guru kemudian berkata, "Kalau begitu coba terangkan kepadaku 8 hal yang engkau ketahui." Lalu Khatim Al-Asam menjawab, "Nazartu ila hadzal khalq." Aku memperhatikan kepada makhluk ini, kepada semua manusia. Fara'aitu kulla wahidin. Lalu aku melihat tiap-tiap orang yuhibbu mahbuban, dia mencintai kepada sesuatu yang dia cintai. Bahwa ma'a mahbubihi, sedangkan orang yang mencintai dengan apa yang dia cintai, ilal qabri, dua-duanya nanti akan masuk ke dalam kubur. Fa idza wasala ilal qabri, dan apabila orang itu sudah masuk ke dalam kubur, faraqahu, maka dia akan meninggalkan apa yang dia cintai. Oleh karena itu, faja'altul hasanati, lalu aku menjadikan segala kebaikan-kebaikan, mahbubi, sesuatu yang aku cintai. Fa iza dakhaltul qabra, apabila aku nanti masuk ke dalam kubur, dakhala mahbubi ma'i, maka sesuatu yang kucintai berupa amal soleh tadi, maka dia juga akan ikut bersamaku di dalam kubur. Jadi itu yang pertama, kata Khatim Al-Asam. Kulihat rata-rata manusia itu ada yang suka dengan orang, mati-matian mengejar cintanya orang. Ada yang suka dengan harta, mati-matian mengejar harta. Harta itu nanti dibelikan, mungkin jadi mobil, mungkin jadi rumah, mungkin jadi kebun, mungkin jadi macam-macam hal. Tapi yang jelas, kata Khatim Al-Asam, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka semua yang dia cintai tadi akan dia tinggalkan. Sesuatu yang dia cintai itu tidak mau mengikuti ke dalam kuburnya. Istri mungkin yang paling kita cintai, kalau kita mati ya tetap aja dia tidak mau dikuburkan sama-sama, walaupun dahulunya berjanji sehidup semati,
ya tetap aja mati aja kamu, saya kawin lagi. Kan begitu aturan mainnya. Ya nggak apa-apalah. Begitu juga harta, dibelikan mobil, mungkin membawa ke kuburan, tapi habis itu kembali pulang. Rumah nggak ikut kemana-mana, kebun nggak ikut kemana-mana. Maka sesuatu yang dicintai oleh manusia itu pasti akan ditinggalkan, tidak bersama-sama dengan dia. Karena sudah begitu aturan mainnya, maka aku, kata Khatim Al-Asam, yang aku pikirkan adalah aku harus mencintai sesuatu itu ketika aku mati dia tidak meninggalkan aku, dan itu amal soleh. Maka saya selalu yang saya pikirkan bagaimana saya itu mencintai amal soleh. Orang kalau sudah cinta kan biasanya dekat dengan itu, maka cinta dulu dengan amal soleh itu. Kalau sudah cinta, maka orang akan terus menerus mengerjakan amal soleh. Kenapa kok cintanya dengan amal soleh? Karena tahu bahwasanya amal soleh ini tetap akan menemani orang itu sampai dia ke dalam kuburan, bahkan nanti sampai orang itu ke dalam surga. Jadi aku kan tapi banyak pikir, pokoknya kalau ada amal soleh kerjakan. Ada tapi mikir nih amal soleh apa. Kalau amal soleh diadu dengan misalnya ada kesibukan dunia, maka kesibukan dunia nomor 2, amal soleh nomor 1. Itu makanya kalau orang dipanggil untuk sholat dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena selain dari Allah itu urusannya sesuatu yang kecil. Tapi kan kebanyakan manusia seperti apa yang dikatakan oleh Khatim Al-Asam, lebih suka dunia, yang pasti padahal sebetulnya dunia itu dia tinggalkan, tapi lebih suka itu. Dan kapan mereka akan merasakan penyesalan? Ya ketika mati tadi. Itu kalau di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yuzlimun wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Fa idza jaa ahadahumul maut, apabila datang kepada salah seorang di antara kalian, di antara mereka itu kematian, qala rabbirji'un, orang yang mati itu lalu berkata irji'un, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku hidup ke dunia. Mau ngapain? La'alli a'malu salihah, agar aku bisa mengerjakan amal saleh bima taraktu, yang dahulunya amal saleh itu ku tinggalkan. Jadi percaya atau tidak, ini cerita Quran. Orang-orang yang selalu sibuk dengan kehidupan dunianya, gak sempat beramal, mati penyesalan yang luar biasa, kada sempat beramal. Orang sempat aja ketika zuhur misalnya tutup toko, pergi ke masjid, inya kada tunggui terus tokonya. Orang sempat aja ketika Jumat tutup toko, pergi sembahyang Jumat. Ada yang gak sempat pergi Jumatan. Orang masih bisa puasa di bulan puasa karena memang pekerjaannya dikurangi. Ada orang yang gak bisa puasa karena memang kerjaannya tidak mau dikurangi sehingga kada tahan untuk puasa. Orang yang kada sempat beramal, walaupun mungkin pekerjaan dunianya banyak, mungkin dapat dunia banyak, cuman yaitu tadi, ketika orang itu mati dunianya ketinggalan. Ketika sudah dunianya ketinggalan, amal yang seharusnya menemani orang itu di dalam kuburnya ternyata amalnya tidak ada. Itu yang jadi penyesalan yang luar biasa. Lalu dia minta rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Mau ngapain? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Cuman kata Allah, kalla, tidak bisa dong. Innaha kalimatun huwa qailuha, ini cuman kata-kata kamu aja.
ini permintaan kamu, yang permintaan kamu itu tidak akan aku kabulkan. Karena kalau seandainya permintaan itu dikabulkan, semua orang yang mati itu akan hidup kembali. Kenapa? Karena hendak beramal tadi. Kan ada yang pacangan masuk neraka. Mbah mati yang kedua itu pacangan soleh seberataan tupang. Maka itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa kembali ke dunia itu, enggak. Maka kalau menurut Hatim Al-Asam, karena sudah tahu dunia itu akan ditinggalkan, amal soleh yang selalu menemani, maka yang aku pikirkan adalah aku harus cintanya amal soleh, salat, amal soleh. Pokoknya ringkasnya, ketika ada pekerjaan dunia dengan pekerjaan akhirat misalnya dalam satu waktu, maka saya pasti mengutamakan amal akhirat. Kenapa? Karena itu yang akan menemani terus-terusan. Kalau amal dunia ya ditinggalkan. Ketika jawaban ini dijawab oleh Khatim Al-Asam kepada gurunya, itu berarti menunjukkan si murid ini hobi beramal dari pengetahuan yang dia miliki, dari pengetahuan yang pertama yang dia miliki, sehingga gurunya bilang, ahsanta, luar biasa, kamu bagus. Jadi jawaban pertama aja sudah luar biasa. Itu yang sekali lagi orang dahulu itu nggak penting kayaknya banyak ilmu, tapi ilmunya benar-benar diamalkan. Kalau kita sekarang nggak penting banyak titel, ada titel panjang banar titelnya, tapi beramal koler. Lebih baik kada betitel tapi amalnya bagus. Wah, ini seperti itulah. Kita teruskan. Ya Khatim, pamasaniyah. Kemudian Syakik Al-Balkha berkata lagi, pamasaniyah, apa yang kedua? Jadi kalimat Quran, kalimat bahasa Arab, kalau hitung-hitungan 1, 2, 3 itu ada yang alal qiyas, ada yang ala aksil qiyas, ada yang kadang-kadang alal qiyas, ada ala aksil qiyas. Kalau timbangannya timbangan fa'ilun, sani, salis itu fa'ilun timbangannya, maka dia alal qiyas. Kenapa garang jar menjelaskan ini? Karena nanti efeknya yang ingin saya jelaskan ketika kita membaca Al-Khalifatul Awwal, Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, atau Abu Bakrin Siddiq taradauhu an. Enggak apa-apa itu ya. Nah, kalimat yang kedua Al-Khalifatus Tsani, ada sebahagian tempat membaca Al-Khalifatus Tsaniyah. Pernah enggak dengar? Al-Khalifatus Tsani, Sani itu karena timbangannya fa'ilun tadi, maka alal qiyas, artinya kalau yang dihitung itu laki-laki maka enggak usah pakai ta. Tapi kalau yang dihitung itu perempuan maka pakai ta. Ta itu kan tak untuk perempuan. Ini yang tukang salawat aja nih yang disampaikan, yang kada tukang salawat diam aja. Jadi kalimatnya harus Al-Khalifatus Tsani, jangan Al-Khalifatus Tsaniyah. Kemudian yang ketiga Al-Khalifatus Tsalis, jangan Al-Khalifatus Tsalisah. Lalu kalau ada yang mau ngotot, itu kan kalimatnya Al-Khalifah katanya. Al-Khalifah walaupun pakai ta, itu tidak menunjukkan bahwasanya khalifah itu perempuan, karena khalifah itu sudah kalimat khalifah. Buktinya ini laki-laki,
Yang kedua, Umar itu laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki ya? Utsman laki-laki kan? Ali laki-laki kan? Jangan nanti karena memang laki-laki ya jangan pakai talah al khalifu keanuan pulang, tetap al khalifatus sani, tetap pakai sani, kemudian khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian amirul. Kalau seandainya dimuannaskan berarti amiratul mukminin, itu baru amiratul. Nih bagi yang tukang salawat aja, saya tidak menyebutkan di masjid mana karena saya kan pindah-pindah 1, 2, 3, 4, 5, jadi tidak terlalu menetap di satu masjid. Tapi hanya sekedar kada apa-apa juajar salah, memang salah itu kada maulah masuk neraka bang, cuman didengar kada nyaman. Ini tuang salawat aja bang lah. Yang kada tuang salawat kada apa-apa aja. Wah guru ini sekali-kali aja sudah menyinggung, kok namanya baca. Hidup itu memang harus dibagusakan. Dah kita teruskan. Di cerita ini tadi yang pertama, pokoknya aku hobinya beramal. Kenapa hobinya beramal? Karena amal itulah yang akan menemani aku sampai ke kuburan. Kalau hobi yang lain, sesuatu yang dicintai yang lain, ketika kita mati kita akan meninggalkan itu. Jadi kata gurunya tadi, ahsanta, bagus sekali apa yang sudah kamu terangkan masalah yang pertama. Lalu kata gurunya, pamassaniyah, apa yang kedua? Karena kan masalah tadi, masalah berarti saniyah. Lalu Imam Khatim Al-Asam menjawab, nazartu fi qaulillahi azza wa jalla, aku sangat memperhatikan dengan ayat Quran. Ayat Qurannya berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut terhadap Tuhannya, karena takut terhadap Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan dirinya daripada mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang yang seperti itu surgalah tempatnya. Jadi orang dahulu itu membaca Quran bujur-bujur diperhatikan, bukan hanya bacaannya, bukan hanya maknanya, tetapi ini kira-kira apa yang terkandung di dalam itu yang kira-kira mempengaruhi jiwanya. Walaupun sebetulnya bagaimanapun kita membaca Quran, tetap minimal kita dapat 10 pahala dari setiap huruf yang kita baca. Man qara'al Quran harfan falahu asru hasanatin. Siapa orang yang membaca Quran satu huruf, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun wahidun. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu menunjukkan ketika orang membaca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Pahamkah? Kada pahamkah? Kada jadi masalah. Cuman kalau nya paham tentu pahalanya berkali-kali lipat. Nah, ini kata Khatim Al-Asam, aku perhatikan ayat Quran. Di antara yang kuperhatikan itu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, karena takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia menahan dirinya daripada mengikuti hawa nafsunya, maka orang yang seperti itu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bagi orang itu pasti akan mendapatkan surga ma'wa. Lalu fa'alimtu,
Lalu kata Imam Khatim Al-Asam, aku yakin betul anna qaulahu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala huwal haqqu, itu adalah sesuatu yang benar. Karena itu fajtahattu nafsi fi dab'il hawa, lalu aku bersungguh-sungguh pada diriku untuk menolak hawa nafsu, hatta istaqartu ala ta'atillah, sehingga aku tenang terus-terusan bisa di dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua ini, aku itu memang berusaha menahan syahwat, karena syahwat ini yang inna nafsa la ammaratun bisu, nafsu manusia itu menyuruh secara umum ya, menyuruh untuk berbuat keburukan. Maka orang tidak boleh memperturutkan syahwat. Bahkan kadang-kadang di dalam beramal pun orang bisa ditunggangi oleh syahwat. Jadi kalau hendak beramal itu ya tetap aja harus berilmu ya. Orang kalau hendak beramal itu dirasa, ini beramal ini karena Allah kah atau karena kepentingan kita kah? Kalau kepentingan kita itu berarti karena nafsu. Kalau ikam beramal karena Allah, benar sudah itu. Tapi kalau kamu beramal karena kepentingan diri kamu, maka itu sudah beramal karena nafsu. Dan nafsu itu buruk. Walaupun kelihatannya baik, kalau memperturutkan syahwat ya buruk juga. Saya contohkan saya aja. Saya mengajar. Kalau saya mengajarnya karena memang mengajar itu ibadah yang sangat baik, jangankan punya murid banyak, punya murid satu, kalau kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah cukup memasukkan orang itu ke dalam surga. Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Kalau dengan sebab kamu Allah memberi petunjuk satu orang, yang memberi petunjuk tetap Allah ya, kita hanya berusaha mengajak orang lain, lalu dengan sebab ajakan kita orang itu dijadikan Tuhan baik. Asalnya kada suah sembahyang lalu jadi sembahyang misalnya, asalnya kada peduli halal haram, sekarang sudah menjaga yang haram-haram dia tinggalkan. Nah, orang yang seperti itu kan dapat petunjuk Allah, tapi kamu gara-garanya madahi, itu kata Rasulullah, khairun laka min humurin ni'am, itu jauh lebih baik daripada kamu punya kendaraan, dapat kendaraan yang paling bagus. Kalau dahulu khumurin ni'am, onta yang warnanya merah. Kalau sekarang Lamborghini. Kalau lebih baik daripada kendaraan dunia, berarti ya akhirat. Berarti ringkasnya, kalau kamu bisa memberi petunjuk satu orang, maka itu sudah menjamin kamu untuk masuk ke dalam surga. Walaupun kadang melulu harus jadi guru, Pak, ikam bekesahan gin di pelataran itu. Ya kadang-kadang bekesahan itu lebih pas. Ya ada orang masuk ke masjid kada, karena kada suah sembahyang misalnya, dudukan di pos. Ikam ini termasuk yang 50-50 misalnya. Kadang-kadang duduk di masjid, kadang-kadang duduk di pos. Tapi ketika duduk di pos, misalnya bekesahannya kesah masjid, kan apa-apa juga. Rupanya orang yang ahli maksiat ini, kawan di pos ini, kada paksa mau di pos tuh orang nakal lah. Ini contoh aja, jangan tersinggung. Rupanya bebaik gara-gara bekesahan aja. Ya kadang-kadang ada yang perlu ayat terus, ada yang perlu dalil terus. Saya ini termasuk yang perlu ayat terus, perlu dalil terus. Itu sebabnya saya kalau bicara ada ayatnya, ada dalilnya. Kenapa? Saya orang pondokan, kalau nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya, bagi saya kayak angin. Itu berlaku kepada saya, karena itu berlaku kepada saya, maka itulah yang saya perbuat. Kada semuaan harus sama seperti saya, setiap bicara harus ada dalilnya. Yang kada tahu dalil, kudu sabar dalil-dalilan. Mun ikam kada hafal jua ayatnya, kada hafal jua hadisnya, yang dikesahi, yang di post tadi,
yang kada sembahyang lalu-lalu, itu berkesahan biasa gin, cuma diarahkan ke kebaikan. Kalau orang itu jadi baik, udah itu sudah cukup menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Nah, kita ulang, orang seperti saya mengajar, kalau tujuannya tadi Allah, satu orang saja itu sudah menjamin saya masuk ke dalam surga. Tapi kan tidak sedikit orang yang mengajar, boleh jadi saya yang mengajarnya karena kepentingan pribadi. Wah, kalau mau ajar jadi ustad, kalau jadi ustad salaman aja dicium tangan, bolak-balik, sudah kepentingan pribadi. Belum lagi kalau ada tambahannya, kalau jadi ustad sekali ceramah dapat amplop, itu kan sudah memperturutkan syahwat, bukan lagi perintah agama tetapi sudah kepentingan pribadi. Nah, ini namanya memperturutkan nafsu. Tidak boleh memperturutkan nafsu model seperti itu. Atau hendak berbanyak-banyakan murid, babaya orang besi murid sekian, harus disaingi ini yang sekira-kira lebih banyak. Kalau bagi saya kemarin ke Bigung, ceritalah dengan guru di sana. Di antaranya yang kami ceritakan, saya bilang nggak apa-apa kita itu mau jadi guru di kampung, mau jadi guru di kota, mau muridnya yang ribuan, mau muridnya yang cuman puluhan, bahkan muridnya kawa dihitung dengan jari, artinya kurang pada 10 kalau dihitung dengan jari, nggak apa-apa. Saya sampaikan hadis tadi, kalau itu kita lakukan karena Allah, satu aja sudah menjamin kita masuk ke dalam surga. Jadi bukan masalah banyak-banyakan, nggak apa-apa, hidup ini santai aja. Semua kan sudah ditakdirkan Tuhan. Yang kaya ditakdirkan Tuhan, yang miskin juga ditakdirkan Tuhan, yang banyak muridnya ditakdirkan Tuhan, yang dikit muridnya juga ditakdirkan Tuhan. Ringkasnya, tapi kalau itu kita lakukan karena Allah, surga. Tapi kalau karena nafsu kita, maka berarti saat itu kita ditunggangi oleh syaitan. Itu tidak kita aja sebetulnya, sudah ada cerita di dalam Quran yang orang ditunggangi syaitan alim. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalaha minha fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ar famathaluhu kamathalil qalbi in tahmilhu yalhas aw tatrukhu yalhas. Ada orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kami berikan kepada orang itu ayat-ayat kami berikan kepada orang itu ilmu, cuman fansalakha minha, dia berlepas dari ilmu menyuruh mengejar akhirat, mengejar dunia. Ilmu menyuruh ikhlas, malah dia tidak ikhlas. Itu namanya fansalakha minha. Karena sudah berlepas dari ilmu, fa'atba'ahu syaitan, orang itu ditunggangi oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka jadilah dia orang yang sesat. Jadi orang berilmu bisa jadi orang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami ingin, seharusnya kami tinggikanlah manusia itu dengan sebab ilmu yang sudah kami berikan kepada dia. Walakinnahu akhlada ilal ar, akan tetapi orang ini lebih cenderung terhadap dunia. Jadi yang dia pikirkan bagaimana dia mendapatkan dunia ketimbang bagaimana dia mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini digambarkan oleh Allah, famathaluhu kamathalil qalbi. Orang ini contohnya kayak anjing. Apa anjing? Intahmilhu yalhas au tatrukhu yalhas. Kalau anjing itu engkau halau, dia tetap menjulurkan lidahnya. Kalau anjing itu kamu biarkan, dia pun tetap menjulurkan lidahnya. Artinya orang yang berilmu itu kalau sudah sesat, siapa aja madahi ada harapan. Karenanya berilmu. Kadang-kadang babaya kita hendak memadahinya, pinterinya pada kita. Ikam berapa tahun garang jarnya sekolah? Kisah ikhlas. Berapa tahun garang sekolah? Aku ini 10 tahun di sekolah. Kamu cuman 3 tahun, aku udah sama madahi aku. Kalah kita. Nah, itulah gambaran.
Jadi ulangi sekali lagi, memperturutkan syahwat itu merusak, walaupun kadang-kadang di dalam ibadah sekalipun. Karena iblis itu ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis itu bersumpah, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin." Karena aku sudah dianggap sesat, kata iblis, aku pasti akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Aku akan menggoda manusia min baini aidihim, dari depan. Dari depan itu dengan dunia. Maka ada manusia yang tidak bisa beramal gara-gara sibuk. Nah, itu iblis menghalangi dengan dunia. Wa min khalfihim, aku juga bisa menghalangi manusia dari belakang. Dari belakang itu artinya dia lupakan kita dengan akhirat. Dosa tapi beramal, lawas juga lagi mati katanya. Nah, itu makanya ada yang koler, kenapa lambat benar beramal, lawas lagi mati, masih umur 50 aja. Memang mati itu umur berapa garang? Harus umur 70? Enggak juga dah, di bawah 50 gin banyak yang mati. Nah, itu wa an aymanihim nih, aku juga akan menggoda manusia dari sebelah kanan. Sebelah kanan itu ia dengan amal-amal soleh, tapi amal-amal soleh yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih memperturutkan syahwat. Nah, kemudian dari sebelah kiri, dari sebelah kiri itu ya yang bujur-bujur maksiat, itu sudah janjinya iblis. Itu yang jadi, kuulangi sekali lagi, orang kalau mengerjakan amal soleh itu tidak hanya luarnya saja soleh, tetapi niatnya harus soleh. Jangan sampai sekali lagi memperturutkan syahwat. Suatu ketika Imam Ali karramallahu wajhah berjalan. Di perjalanan beliau melihat ada orang yang membaca Quran. Ketika sudah selesai membaca Quran, orang itu minta kepada orang lain. Terserah kayak yang di anu itu kah? Nah, entah itu kah, topi kah, di kopiah kah, di itu kasusnya seperti itu. Ketika itu Imam Ali mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah berarti. Lalu kata Imam Ali meneruskan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dulu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'an falyas'alillah, siapa orang yang membaca Quran maka minta balasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya luar biasa besar. Orang kalau ahli Quran ma'a bararatil kiram, nanti levelnya selevel dengan Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Bayangkan manusia yang ahli Quran levelnya sama seperti malaikat yang istimewa. Maka kalau baca Quran minta balasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sayaji'u aqwamun, nanti kata Rasulullah akan datang kaum-kaum, banyak sekali berarti, yaqra'unal Qur'an, yang kaum-kaum itu membaca Quran, summa sa'alun nas, kemudian mereka minta balasannya kepada manusia. Saya sering menceritakan hadis ini. Ada yang baca Quran dengan suara yang bagus, tujuannya untuk jadi juara satu. Saya tidak melarang orang MTQ kalau itu niatnya syiar karena Allah. Tapi kalau yang membaca itu karena ingin jadi juara satu, supaya nanti terkenal sekutai barat, dialah juara satu MTQ misalnya, kemudian habis itu diundang lalu mendapatkan bayaran, kalau itu niatnya tentu tidak boleh. Tapi kalau orang membaca Quran dengan baik, kemudian diundang orang banyak, tanpa ada tujuan sedikit jua pun untuk dapat amplop, walaupun dia sekali ngaji dapat 10 juta kah, ada apa-apa juga. Karena itu pemberian Tuhan
bukan dia yang inginkan. Begitu juga selanjutnya, ada yang baca Quran model seperti saya, menjelaskan Quran, lalu Quran itu disampaikan kepada orang lain. Kalau tujuannya agar mendapatkan sesuatu dari orang, itu yang tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau hanya sekedar menyampaikan, seandainya orang memberi hadiah berapapun itu, ya silahkan. Begitu juga imam kan baca Quran. Kalau niatnya jadi imam karena ini perintah Allah, jadi imam itu pahalanya besar, sudah. Kalau seandainya nanti pengurus masjidnya mau memberikan hadiah kepada si imam itu 10 juta sebulan, kan jadi masalah. Tapi bisa dibedakan ya antara diberi dengan meminta. Kalau meminta itu begini, ini harga-harga naik. Kalau cuma 1 juta nggak cukup lagi. Sekarang jadi imam rawatib itu harus 3 juta. Nah itu namanya minta, nggak boleh. Tapi kulangi sekali lagi, pengurus masjid mikir aja seorang. Pengurus masjidnya yang mikir, jangan imam yang mengajukan minta naik gaji. Pengurus masjid yang berpikir. Sekali lagi, saya tidak pernah melarang pengurus masjid memberikan sesuatu kepada imam, kepada guru, kepada siapapun yang mungkin berpartisipasi di masjid. Yang tidak boleh itu orang yang beramal itu mengharapkan sesuatu. Ya, bisa dibedakan kan? Jadi kalau hendak menggaji orang silahkan aja. Kalau memang duitnya banyak, itu kalau masjid di Masjidil Haram itu kira-kira aja bang, itu sebulannya bisa ratusan juta tuh imam. Ya wajar aja lah. Tapi yang paling penting mengharap atau tidak mengharap. Kalau mengharap berarti bukan karena Allah, kepentingan pribadi, dan itu perlu diredam. Itu yang kata Khatim Al-Asam, saya harus bisa meredam syahwat saya. Jadi kita semua ya belajar. Saya sendiri nggak tahu sebetulnya ketika mengajar, ketika jadi imam tarawih, ketika kuliah subuh seperti ini, sudahkah ikhlas atau tidak? Wallahu alam. Hanya berusaha untuk mudah-mudahan menjadi orang ikhlas, dan mudah-mudahan kita semua juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ikhlas di dalam beramal, di dalam belajar, di dalam mengajar. Seperti doa yang selalu kita baca, Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa fi jami'i ta'at. Ya Allah, berikan kepada kami semua keikhlasan ketika kami menuntut ilmu, ketika kami menyebarkan ilmu, dan pada setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashra fi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.